Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu mahasiswa pendidikan profesi guru lingkup Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan Kementerian Agama tahun 2022. Pada sistem informasi akademik program studi pendidikan profesi guru Universitas Negeri Makassar. Mohon izin Bapak Ibu, sebelum dilanjut, silakan like, comment, share, and subscribe. Baik, bagi Bapak Ibu yang kurang menyimak pada saat kegiatan orientasi akademik PPG dalam jabatan kategori 1, berikut kami sajikan kembali ringkasan materi tentang kebijakan pendidikan profesi guru tahun 2022 oleh GTK Kemdikbudristek RI. Dalam hal ini Bapak Ferry Maulana Putra selaku Ketua Pokja PPG dalam jabatan dan Ibu Neneng Heriati selaku Subkoordinator PPG dalam jabatan. Ini semua sedang berjalan dengan baik. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, di bawah ini adalah adanya Permendikbudristek nomor 28 2021 terkait dengan organisasi dan tata kelola Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang kita melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Itu ada direktorat baru, yaitu Direktorat Pendidikan Profesi Guru. Ini baru 1 tahun ini Bapak Ibu. Dan Direktorat Pendidikan Profesi Guru ini itu sejajar dengan direktorat-direktorat di GTK lainnya. Ada Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Pendidikan, kemudian Direktorat Guru PAUD, Direktorat Guru Pendidikan Dasar, dan juga Direktorat Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus. Dan ini Bapak Ibu, Direktorat Pendidikan Profesi Guru ini khusus menangani kaitan dengan pendidikan profesi guru. Nah, ini adalah tusi-tusi yang diemban kepada kami, yaitu mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan profesi guru, serta pelaksanaan kebijakan di bidang standar dan penjaminan mutu dosen dan tenaga kependidikan pada pendidikan profesi guru. Nah, ini ada dari A sampai dengan I adalah rincian tugas ya dari masing-masing tugas yang ada di Direktorat Pendidikan Profesi Guru. Dan ini insya Allah bersama-sama dengan rekan-rekan di LPTK di Universitas Negeri Makassar dan juga ada 77 LPTK penyelenggara PPG lainnya, serta berbagai instansi dan unsur yang terkait. Kita bersama-sama melaksanakan pendidikan profesi guru, baik yang dalam jabatan maupun yang prajabatan. Selanjutnya Bapak Ibu semua, ini adalah arah kebijakan PPG dalam jabatan kita. Kalau kita bagi menjadi 3 poin, yaitu mekanisme perekrutan guru darjat, kemudian kurikulum pembelajaran dan pembiayaannya, maka kita akan melihat situasi saat ini di sebelah kiri Bapak Ibu. Di sebelah kiri di situasi saat ini, kalau kita lihat terkait dengan mekanisme perekrutan PPG dalam jabatan, kalau yang saat ini dilakukan bagi guru yang diangkat sebelum tahun 2015, ini aturannya. Tetapi arah kebijakan baru kita adalah PPG Daljab dilakukan bagi guru yang diangkat sebelum tahun 2015 dan yang setelah tahun 2015 sampai dengan 2019 awal. Nah, ini yang arah kebijakan baru kita. Kemudian yang saat ini terjadi pengakuan atas rekognisi pelajaran lampau sebesar 24 SKS, maka ke depan kita akan lebih membuatnya menjadi lebih fleksibel, termasuk melakukan sinkronisasi dengan program prioritas seperti pendidikan guru penggerak. Nah, sehingga nanti ada RPL khusus yang saat ini sedang dikemas, di dalam aturan-aturan sedang disiapkan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ada peserta PPG Daljab yang masih belum menunjukkan penguasaan materi pelajarannya dengan baik. Nah, di dalam proses yang ada saat ini, peserta Daljab, PPG Daljab harus membuktikan penguasaan materi mata pelajaran dengan baik sebelum mengikuti PPG dalam jabatan. Nah, nanti sehingga pada masanya akan fokus pada pedagogi dan juga profesional methods lainnya. Nah,
Bapak Ibu sekalian, terkait dengan kurikulum. Pembelajaran masih meliputi penguasaan materi mata pelajaran dan belum berfokus pada masalah pengajaran yang dihadapi peserta PPK Darjat. Arah kebijakan kita ke depan Bapak Ibu, bahwa pembelajaran dalam PPK berfokus pada masalah pengajaran yang dihadapi, keseharian Bapak Ibu yang Bapak Ibu hadapi, dengan pendekatan problem based learning dan project based learning. Jadi tidak hanya fokus kepada materi, tidak fokus kepada modul yang sedang Bapak Ibu materi, ajar, tetapi lebih kepada bagaimana permasalahan yang Bapak Ibu hadapi dalam kehidupan sehari-hari, dalam pembelajaran sehari-hari. Nah, ini Bapak Ibu yang menjadi arah fokus kebijakan dalam PPK dalam jabatan. Dan terakhir terkait dengan pembiayaan ini, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun yayasan itu masih terlibat di dalam pembiayaan berserta dengan LPTK penyelenggara. Nah, ini Bapak Ibu terkait dengan fokusnya. Kemudian yang berikut adalah tahapan pendidikan profesi guru dalam jabatan. Kalau Bapak Ibu pahami di sini bahwa di tahapan ini ada penetapan kuota. Yang pertama, kemudian sosialisasi program, kemudian update data, dan seleksi administrasi dan seleksi akademik. Yang ini sudah Bapak Ibu lakukan, lapor diri, dan juga saat ini sedang kita lakukan pelaksanaan PPK-nya. Baik itu nanti ada beban belajar, moda pembelajaran, dan penilaian, ini ada di dalam pelaksanaan PPK. Lalu untuk pelaksananya, ini mitra LPTK, ada berbagai macam, ada berbagai LPTK ya, termasuk salah satunya yang paling besar ini, yang mendapat porsi terbesar untuk tahun ini adalah Universitas Negeri Makassar. Itu juga mitra-mitra LPTK lainnya, dan juga ada dunia usaha, dunia industri, praktisi yang relevan, dan ada instruktur, dan lain sebagainya. Ada aktor pendukungnya Bapak Ibu, ada dosen, instruktur, guru pamong, sekolah mitra, masyarakat, dan lain sebagainya. Dan ini semua bahu-membahu untuk bagaimana beban belajar ini bisa terpenuhi melalui rekognisi pembelajaran lampau dan pembelajaran. Jadi bagi guru TMT sampai dengan 31 Desember 2015, mendapat RPL 24 SKS dan beban belajarnya 12 SKS. Nah, ini masih yang lama Bapak Ibu, dan nanti ini ada aturan-aturan yang terkait dengan perubahan-perubahan yang sedang disusun. Nah, untuk penilaiannya Bapak Ibu, ini meliputi uji komprehensi sebelum praktik pembelajaran inovatif, kemudian penilaian praktik pembelajaran, dan uji kompetensi mahasiswa PPG atau UKM PPG. Dan ini semua Bapak Ibu merupakan tahapan pendidikan profesi guru dalam jabatan. Selanjutnya, ini yang paling penting Bapak Ibu di arah perubahan yang kita sedang kita jalani bersama, yaitu terkait dengan alur pembelajaran PPG dalam jabatan. Alur pembelajaran PPG dalam jabatan yang sedang ditampilkan di layar Bapak Ibu semua. Ini kita mulai dari kotak yang biru, yang sebelah kiri Bapak Ibu, dari orientasi tentang guru masa depan yang sedang disiapkan. Dan bersama-sama kita jalan. Kemudian Bapak Ibu juga melaksanakan belajar mandiri atau self-regulated learning. Dan ini kemudian juga diikuti pembelajaran PPG dalam jabatan. Nah, pembelajaran PPG dalam jabatan yang terbaru ini Bapak Ibu adalah meliputi 9 langkah pembelajaran. Kalau kita bagi ada 3 unsur utama, yaitu yang berwarna kuning, dari langkah 1 sampai langkah 3 Bapak Ibu. Dari identifikasi masalah, eksplorasi penyebab masalah, dan penentuan penyebab masalah. Ini 3 langkah ini masuk dalam pendalaman materi, analisis materi berbasis masalah, literasi, numerasi, dan HOTS. Nah, ini masuk ke dalam bagian pertama. Kemudian bagian yang kedua, yang berwarna oranye atau oranye, ada langkah keempat sampai dengan langkah ketujuh Bapak Ibu. Ada eksplorasi alternatif solusi, kemudian penentuan solusi, kemudian langkah 6 pembuatan rencana aksi, dan langkah ketujuh pembuatan rencana evaluasi. Semua ini, langkah 4 sampai dengan langkah 7, masuk ke dalam pengembangan perangkat pembelajaran atau desain pembelajaran inovatif. Dan yang berikutnya, praktek pembelajaran inovatif dari setelah uji komprehensif adalah langkah ke-8 dan juga langkah ke-9, yaitu pelaksanaan rencana aksi dan rencana evaluasi, serta refleksi akhir dan rencana tindak lanjut. Nah, baru
semua ini setelah selesai masuk ke dalam kotak biru kiri yang paling bawah itu UKM PPG, di mana Bapak Ibu akan mengikuti bersama-sama untuk uji kompetensi mahasiswa PPG. Dan nanti ini insya Allah akan dijelaskan lebih panjang, lebih dalam, lebih lebar oleh para dosen, para fasilitator, dan juga instruktur yang sudah mendapatkan proses penyegaran dari kementerian maupun dari Universitas Negeri Makassar. Oleh karena itu, nanti maksimalkan betul-betul proses alur pembelajaran ini untuk Bapak Ibu semua. Nah, selanjutnya ini rincian yang tadi sebetulnya masuk ke dalam struktur kurikulum PPG Daljab tahun 2022 yang dimulai dari orientasi generasi baru guru Indonesia, ada analisis materi, ada 3 langkah, kemudian desain pengajaran ada 4 langkah, dan praktek pengajaran pembelajaran inovatif ini juga ada 3 langkah. Dan ini semua merupakan representasi ya dari bagian yang tadi sudah disampaikan sebelumnya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu semua, ini sekarang sedikit lebih teknis kaitan dengan tahapan penyelenggaraan PPG dalam jabatan. Kalau kita lihat, guru profesional bersertifikat pendidik itu dimulai tentu dari pendaftaran dan seleksi administrasi yang sudah Bapak Ibu lakukan. Kemudian yang kedua lulus seleksi akademik, kemudian konfirmasi kesediaan, penetapan calon mahasiswa PPG Daljab, dan lapor diri. Setelah Bapak Ibu lapor diri, diikuti nomor 6, yaitu memulai proses pendidikan atau pembelajaran, analisis materi pembelajaran, dan lain sebagainya, kemudian desain pembelajaran inovatif, kemudian nomor 8 uji komprehensif, dan juga praktek pembelajaran inovatif. Dan terakhir UKM PPG, baik itu UKIN dan UP. Dan baru setelah itu Bapak Ibu mendapatkan sertifikat pendidiknya. Dan ini adalah modul-modul PPG yang sudah Bapak Ibu bisa akses ya. Dan ini silakan serajin-rajinnya Bapak Ibu mempelajari, membaca, dan juga bertanya, berdiskusi dengan kawan-kawan, dengan Bapak Ibu yang telah lebih dulu mendapatkan sertifikat pendidik, juga itu sangat bagus untuk mendapatkan pencerahan, best practices, dan lain sebagainya. Dan ini kami sangat mengharapkan Bapak Ibu aktif untuk bisa mempelajari modul-modul yang ada, mempelajari juga best practices dari rekan-rekan guru yang telah mendapatkan sertifikat pendidik sebelumnya. Dan setelah itu terakhir tentu terkait dengan sertifikat pendidik, peserta yang telah lulus PPG mendapatkan sertifikat pendidik yang ditandatangani oleh rektor dari LPTK penyelenggara, kalau yang dalam hal ini tentu dari Universitas Negeri Makassar. Dan kami berharap Bapak Ibu, tujuan Bapak Ibu semua di sini adalah bukan sekedar mendapatkan sertifikat, tetapi yang lebih utama adalah bagaimana kita semua, Bapak Ibu, terutama guru-guru yang sedang menjalani pendidikan profesi guru ini, sertifikat bukanlah hal yang paling utama Bapak Ibu, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu, bisa mendapatkan pengetahuan baru, dan kita ready to change, artinya siap untuk mendalami dan mengikuti perubahan-perubahan yang ada. Dan yang lebih penting, bagaimana Bapak Ibu semua bisa mengikuti pendidikan dengan baik dan siap menjalani berbagai perubahan yang ada tersebut. Demikian dari kami, terima kasih, dan nanti akan dilanjut mungkin oleh Bu Neneng terkait dengan hal-hal teknis yang akan disampaikan oleh beliau. Demikian Pak Darmawang, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf kalau kami ada yang kurang. Kami akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Peri. Selanjutnya dipersilakan Bu Neneng. Terima kasih Pak Darmawang. Izin akses share screen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sudah terlihat.
Sudah Bu Neneng, sudah. Sudah, Alhamdulillah. Yang kami hormati Pak Rektor UNM yang dalam hal ini diwakili oleh Pak WR1, Pak Profesor Dr. Haris. Selamat bertemu lagi, Prof. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu pejabat di lingkungan UNM, yang kami hormati dan banggakan Pak Darmawang selaku koordinator PPG di UNM, yang kami hormati Bapak Ibu yang mewakili dari Kemenak, yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Ibu guru mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 di UNM. Yang kami hormati Pak Ferry Maulana, Kapokja PPG Darjat, Direktorat PPG Ditjen GTK. Baiklah Bapak dan Ibu yang kami hormati, saya coba menyampaikan terkait dengan hal-hal PPG dalam jabatan. Sebelumnya sudah disampaikan arah kebijakan PPG dalam jabatan di Direktorat PPG Ditjen GTK. Seperti yang disampaikan oleh Pak Ferry Maulana sebelumnya, Bapak dan Ibu, bahwa PPG itu ada dua saat ini, yaitu Darjat dan Rajab. Untuk yang PPG Darjat, itu sasaran pesertanya adalah Bapak Ibu guru yang saat ini sudah mengajar di sekolah-sekolah. Kalau menurut aturan, disampaikan tadi Ferry, guru itu harusnya sudah bersertifikat pendidik. Tapi pada kenyataannya, di Indonesia masih banyak guru yang belum bersertifikat pendidik. Itu ya, Bapak dan Ibu, termasuk Bapak dan Ibu. Nah, menurut data di Dapodi, sampai saat ini masih 1,6 juta guru Bapak dan Ibu dari sekitar 3 juta guru yang ada di Indonesia yang belum bersertifikat pendidik. Banyak satu dan lain hal yang belum menyebabkan, misalnya beliau itu belum S1 dan lain sebagainya. Ya. Jadi menurut data, bagi Bapak Ibu guru yang diangkat sampai dengan 31 Desember 2015 itu masih sekitar ada 1,1 juta yang belum bersertifikat. Yang diangkat dari mulai 1 Januari 2016 ke sana, itu masih ada juga sekitar 500.000. Gitu ya. Jadi masih banyak ternyata Bapak dan Ibu, Bapak Ibu guru yang belum bersertifikat. Ini adalah PR kita bersama, PR Kemdikbud dan PR kita bersama. Gitu ya. Nah, makanya kenapa sering bertanya, loh kami belum PPG ya Darjat? Karena antriannya masih sangat panjang. Ya, mudah-mudahan pemerintah bisa melalui berbagai macam kebijakan menuntaskan bagi Bapak Ibu guru yang belum bersertifikat pendidik sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005 seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Ferry. Guru harus S1 bersertifikat. Jadilah guru profesional. Nah ini tadi tahapannya untuk mendapatkan sertifikat pendidik itu Bapak dan Ibu guru mulai dari penetapan kuota nasional sampai dengan pelaksanaan PPG-nya. Sampai dengan tadi harus mendapatkan sertifikat pendidik karena lulus uji UKM PPG-nya. Ya. Nah, bagaimana untuk menjadi peserta Bapak dan Ibu semua sudah melalui tahapan ini. Selamat. Sekali lagi kami sampaikan, Bapak Ibu sudah sampai tahap ini, tahap Zoom bersama-sama dengan Pak Darmawang, dengan pihak UNM. Jadi Bapak dan Ibu mulai dari registrasi, mulai dari seleksi administrasi, verbal data, kemudian seleksi akademik, kemudian plotting, konfirmasi kesediaan, dan kemarin lapor diri sampai saat ini ditetapkan menjadi peserta PPG di UNM. Nah, Bapak dan Ibu, ketika Bapak dan Ibu ingin mendapatkan informasi apapun terkait dengan PPG, itu Bapak dan Ibu harus mengaksesnya ke laman resmi. Di sini ya Bapak dan Ibu. Jadi nanti siapapun yang ingin mendapatkan informasi terkait dengan PPG dalam jabatan atau PPG prajabatan, itu mohon mengakses laman ppg.kemdikbud.go.id. Jadi tidak ada laman apapun selain ini. Kalau artinya laman yang menginformasikan misalnya ini udah ada kelulusan, ini ada informasi apapun gitu. Jadi mohon diaksesnya ke sini. Gitu ya. Nah, kemudian juga melalui surat edaran yang kami sampaikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Provinsi seluruh Indonesia.
ya Bapak dan Ibu. Jadi ini mohon diperhatikan. Jadi tidak ada lagi nanti informasi-informasi yang berseliweran gitu. Apalagi nanti terkait dengan hasil UKM PPG misalnya atau pelaksanaan ujian. Jadi semuanya tolong itu kan ke sini dan juga ke Pak Darmawang dan kawan-kawan di LPTK di UNM. Jadi semua informasi harus ke UNM, gitu ya, ke Pak Darmawang sebagai koordinator yang akan nanti bekerja sama dengan Bapak Ibu yang terkait dengan PPG. Nah, Bapak dan Ibu sebelum menjadi peserta, Bapak dan Ibu sudah ikut seleksi administrasi dengan berbagai syarat yang harus dipenuhi. Kemudian juga Bapak dan Ibu yang ada sekarang di UNM itu juga sudah linier S1-nya dengan bidang studi PPG yang dipilih. Jadi sudah sesuai dengan yang diselenggarakan oleh UNM saat ini, bidang studi yang dibuka, yang mendapatkan izin penyelenggaraan dari Ditjendikti. Gitu ya. Ketika sudah perpa, kemudian realitasnya juga sudah, kemudian Bapak dan Ibu lulus seleksi administrasi melalui pengumuman yang kami sampaikan dari Direktur Jenderal KPK. Gitu ya. Ibu pasti manggut-manggut, oh iya betul-betul. Gitu. Seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, kemudian setelah lulus seleksi administrasi, Bapak dan Ibu masuk ke seleksi akademik. Seleksi akademik kemarin itu dilaksanakan secara daring domisili atau online. Baru kali ini, sejak tahun 2017, 2018, 2019, seleksi akademik dilaksanakan secara daring domisili atau di rumah masing-masing. Ini contoh terlihat ibu ini lagi ujian di kantor desa. Kemudian Bapak ini sedang ujian di suatu tempat, di kebun mungkin yang akses internetnya bagus, gitu ya. Nih saya lihat nih Pak siapa nih ketawa nih. Berarti sudah terlampaui. Alhamdulillah semuanya lancar, perjuangannya terbayarkan. Jadi ini adalah daring domisili Bapak dan Ibu ujian di tempat masing-masing dengan mengakses sistem aplikasinya yang dikembangkan oleh UNY sebagai koordinator seleksi akademik. UNM juga merupakan salah satu dari 12 LPTK yang menyelenggarakan kemarin seleksi akademik untuk PPG dalam jabatan, gitu ya, dari Bapak dan Ibu. Nah, setelah lulus seleksi akademik, Bapak Ibu ini diumumkan kemarin ada sekitar 140.000 yang lulus seleksi akademik atau sekitar 120-an ribu gitu yang lulus seleksi akademik dari sekitar 500.000 yang memang ikut seleksi akademik, gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu termasuk yang lulus. Nah, setelah lulus seleksi akademik, Bapak dan Ibu lalu dikasih konfirmasi kesediaan. Mereka Ibu bersedia gak tidak di UNM? Ibu kan tinggal klik, oh bersedia. Kalau Ibu tidak bersedia, oh berarti Ibu tidak bersedia Bapak dan Ibu di UNM. Ini adalah konfirmasi kesediaan kemarin. Nah, kemudian penetapan peserta dan lapor diri. Lapor diri yang kemarin kita mundurkan sampai dengan tanggal 17 Juli karena dikhawatirkan masih ada Bapak dan Ibu yang belum bisa akses untuk melaksanakan lapor diri. Nah, saat ini Bapak dan Ibu ada di nomor 5, orientasi mahasiswa, gitu ya. Nah, Bapak Ibu tadi sudah sampaikan Pak Ferry juga pembelajaran mandiri dengan bisa mengakses modul. Bapak Ibu kan sudah bisa mengakses modul ya di itunya masing-masing, gitu, di akunnya masing-masing. Nah, nanti untuk 6, 7, 8 nanti Bapak Ibu akan melaksanakan di UNM. 6, 7 akan melaksanakan di UNM. Gitu ya Bapak dan Ibu dengan bimbingan Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu guru pamong dan juga bantuan dari Bapak Ibu admin IT di kelasnya masing-masing. Jadi mohon segala sesuatu dikoordinasikan dengan pihak UNM. Ya. Nah, Bapak dan Ibu saat ini ada 78 LPTK penyelenggara PPG dalam jabatan yang sudah mendapat SK izin penyelenggaraan PPG dalam jabatan PPG dari Ditjendikti. UNM salah satunya dari mulai awal dari tahun 2017-an untuk yang Daljab, UNM sudah melaksanakan PPG dalam jabatan dari mulai tahun 2018, 19, 20, 21 sampai saat ini 2022. Nah, ini adalah contoh LPTK dan bidang studinya. Misalnya ada teman-teman Bapak dan Ibu yang kok saya nggak di UNM ya. Gitu. Jadi Bapak dan Ibu
kuota saat ini untuk PPG dalam jabatan kategori 1 2022 sebanyak sekitar 40.500 orang. Ketika tadi sampaikan yang lulus kategori 1 ada sekitar misalnya 90.000, nah sedangkan yang di plotting 40.000, artinya masih ada Bapak Ibu guru teman-temannya mungkin yang belum terpanggil atau belum terplotting, gitu ya. Jadi karena keterbatasan kuota, jadi kuotanya hanya 40.000 untuk kategori 1. Gitu ya. Nanti kalau misalnya ada teman-teman yang bertanya, oh karena kenapa kemarin kok saya tidak konfirmasi kesediaan ya? Karena kan pasti ada yang temannya yang lulus tapi dia tidak konfirmasi kesediaan. Tapi Bapak Ibu lulus dan harus konfirmasi kesediaan. Karena itu ya Bapak Ibu, karena kuotanya terbatas. Nah, ini mohon maaf nih saya contohnya Ganesha dan Bali. Jadi ada bidang studi yang misalnya di Universitas Pendidikan Ganesha. Jadi Bapak dan Ibu ketika di plotting di UNM itu karena UNM mendapat izin bidang studi tersebut. Ya, jadi ketika Bapak Ibu di plotting, oh berarti UNM ada bidang studi. Jadi ketika temannya ada yang tidak terplotting di UNM, itu bisa jadi di plotting di perguruan tinggi lain yang memang punya bidang studi tersebut. Ya, jadi jelas ya Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu di plotting karena ada bidang studi di perguruan tinggi tersebut. Tapi kami coba usahakan memang memplottingnya itu didekatkan dengan domisili pesertanya. Ketika yang di Jawa Barat, kita coba plotting di perguruan tinggi yang ada di Jawa Barat, yang ada di Sulawesi Selatan juga sama. Kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan, kita coba plotting di perguruan tinggi yang ada di Sulawesi Selatan. Dengan catatan ada izin penyelenggaraan LPTK-nya dan izin bidang studinya. Ya. Nah, kemarin mungkin Bapak Ibu ini sudah terlewati ketika lapor diri. Jadi lapor diri itu langsung ke laman LPTK-nya masing-masing. Bapak Ibu nanti kemarin lapor dirinya kan ke UNM. Kalau ketika seleksi administrasi akademik itu kan semua melalui SIM PKB Kemdikbud. Jadi untuk yang lapor diri itu langsung ke lamannya karena setiap perguruan tinggi itu ada kebijakannya masing-masing terkait lapor diri. Walaupun secara umum syarat untuk lapor diri itu ada. Ya, tapi mungkin UNM itu punya syarat kebijakannya masing-masing. Jadi kami matur ke LPTK dan UNM kalau misalnya memang ada syarat yang harus dipenuhi. Itu ya Bapak dan Ibu. Nah ini terkait dengan pembiayaan. Jadi Bapak dan Ibu yang 40.000 orang tersebut yang akan mengikuti PPG dalam jabatan kategori 1 ini dibiayai langsung semua oleh APBN, oleh pemerintah pusat. Ya. Jadi karena dibiayai oleh pemerintah pusat, jadi nanti Bapak dan Ibu harus menandatangani PKS perjanjian kerjasama PPG nanti dengan Ditjen KPK. Karena nanti pembayarannya dikasihkan ke Bapak dan Ibu langsung. Nanti Bapak dan Ibu dibuatkan rekening, gitu ya, maaf, ada rekening, jadi nanti dananya masuk ke rekening Bapak dan Ibu. Tapi nanti Bapak Ibu setor ke UNM, gitu ya. Jadi tidak bisa digunakan oleh Bapak dan Ibu karena itu untuk biaya pendidikan, tapi melalui rekening Bapak dan Ibu, gitu ya. Nanti pusat mentransfer ke rekening Bapak Ibu, nanti Bapak dan Ibu membayarkan ke UNM. Nanti secara teknis UNM akan menyampaikan ke Bapak dan Ibu bagaimana pola pembiayaannya. Tapi Bapak dan Ibu untuk pelaksanaan PPG-nya dibiayai oleh APBN, pelaksanaan pendidikannya. Gitu ya. Jadi mohon serius melaksanakan PPG ini mulai dari hari ini sampai dengan nanti ujian. Tolong diikuti karena ketika mundur di tengah jalan itu kita biasanya belum panggil lagi. Karena seperti yang saya sampaikan, ngantri. Masih banyak antrian. Gitu ya. Jadi diusahakan ketika sudah masuk ke jadi mahasiswa PPG, itu diusahakan sampai tuntas. Ya Bapak dan Ibu, sampai tuntas. Mudah-mudahan dengan keseriusan Bapak dan Ibu, nanti Bapak dan Ibu akan lulus. Gitu ya. Jadi, nanti pasti UNM itu sudah sangat teruji membantu Bapak dan Ibu ketika pelaksanaan PPG ini. Akan sangat, jadi mungkin saat ini Bapak Ibu bertanya, aduh gimana nih PPG takut nggak lulus gitu. Deg-degan gitu. Semua orang pasti ingin lulus PPG. Karena
mau bagaimanapun ingin menjadi guru yang profesional gitu kalau menurut aturan undang-undang kan gitu ya Bapak dan Ibu. Jadi mohon digunakan waktu pelaksanaan PPG ini yang sekitar 3 bulan itu dengan sungguh-sungguh gitu ya, dengan dengan saling bekerja sama gitu ya. Nah, sebetulnya mohon maaf Bapak dan Ibu saat ini agak beruntung gitu ya. Kenapa? Karena pelaksanaan PPG-nya itu secara daring karena COVID kan, COVID tahun 2020, 2021 dan saat ini pelaksanaannya secara daring. Sedangkan tahun 2018, 2019 itu dia luring. Jadi Bapak dan Ibu, misalnya Bapak dan Ibu dari Palopo gitu. Nah, itu di UNM di plotting. Nah, Bapak dan Ibu itu datang ke UNM, kos sendiri, biaya hidup sendiri, itu transport sendiri gitu. Nah, hanya biaya pendidikannya saja yang ditanggung. Nah, untuk saat ini secara daring. Jadi mudah-mudahan memudahkan Bapak dan Ibu ya. Jadi kan tidak perlu meninggalkan keluarga, tetap di daerah masing-masing karena full online gitu ya Bapak dan Ibu. Jadi mudah-mudahan ini menjadi semangat untuk Bapak dan Ibu melaksanakan PPG ini. Nah, tadi saya sampaikan PKS untuk syarat untuk pendanaan dalam pelaksanaan PPG ini. Nah, untuk tahun-tahun sebelumnya, mungkin Pak Darmawang juga nanti akan menjelaskan secara rinci terkait PKS itu. Tahun-tahun sebelumnya kita ketika orientasi itu ketika orientasi dan pelaksanaan PPG secara luring, kita datang ke LPTK itu untuk tanda tangan mahasiswa. Karena kita kan ketemu ya, kalau luring itu ketemu di UNM, terus kita tanda tangan, terus Bapak Ibu tanda tangan, kemudian nanti kita bawa PKS-nya. Tapi saat ini karena ini secara daring dan ini juga sebetulnya suatu hal yang baru, nanti Bapak dan Ibu akan menandatangani PKS-nya secara IPKS, gitu ya. Nanti nggak usah khawatir, nggak usah aduh gimana ya saya nggak bisa. Sama, saya juga nggak bisa. Saya juga belum coba itu gimana tanda tangan IPKS. Tapi nanti Bapak Ibu di perguruan tinggi di RNM akan membantu proses IPKS ini. Nanti Pak Darmawang dan jajarannya akan memandu Bapak dan Ibu melaksanakan IPKS karena seperti tadi ada di jadwal itu IPKS juga ada tenggat waktunya gitu ya. Tapi Bapak Ibu nggak usah khawatir, nggak usah risau, nanti pasti akan bisa, semuanya akan bisa gitu ya. Ini terkait dengan persyaratan IPKS. Nah, berikutnya ini tadi Pak Darmawang di awal sudah sampaikan UNM itu mendapat kuota terbesar tahun ini, ada 2000 lebih untuk yang Kemdikbud ya. Tadi dengan Kemenak hampir 2.500. Nanti mohon kalau misalnya data ini masih agak bergerak, karena tadi pada uang itu mungkin mohon maaf. Ini UNM terbesar gitu. Jadi banyak mahasiswa UNM, karena UNM banyak juga bidang studi yang bisa diisi oleh Bapak Ibu guru peserta. Ini ada 78 perguruan tinggi penyelenggara PPG 2022. Nah, ini adalah rombongan belajarnya, ada sekitar 64 rombongan belajarnya di UNM banyak itu untuk semua bidang studi. Tadi Pak Darmawang sudah sampaikan beberapa bidang studi dan jumlah mahasiswanya. Ada antropolog, ada BK, ada IPA, dan sebagainya. Jadi ini ada banyak bidang studinya yang ada di UNM. Nah, ini Bapak Ibu contoh antropologi. Antropologi itu ada 22 orang satu kelasnya. Nah, itu dari 22 orang tuh mahasiswanya dari mana-mana. Ada dari Banggai, ke Laut, Baru, Belu, Bima, Bintan. Itu dari seluruh Indonesia. Jadi nanti Bapak dan Ibu digunakanlah ajang PPG ini untuk bekerja sama, saling mengenal lintas daerah. Nanti bisa suatu saat ketika selesai atau apa bisa saling mengunjungi atau apa. Jadi ada teman nanti mau ke Bali ada ke Buleleng. Ya. Misalnya saya dari Baru mau ke Bali, ada di Buleleng. Tapi yang dari orang Buleleng, semuanya jadi ke saya misalnya ketika ke Bali. Nggak usah khawatir kan jadi banyak saudara. Gitu ya Bapak dan Ibu. Jadi ini nanti bisa saling bekerja sama untuk melaksanakan PPG ini bagi Bapak Ibu guru yang tersebar di beberapa daerah di Indonesia. Nah, ini adalah lainnya. Nah, untuk bidang studi lainnya. Ini sama saja. Mungkin itu Bapak dan Ibu yang bisa kami sampaikan.
sekali lagi selamat dan selamat mengikuti PPG juga. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan lancar. Mohon maaf jika ada salah kata dan tingkah laku yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.